Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat doa hamdalah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Saya akan membagikan ini alasan doa Anda tak kunjung terkabul. Sebelum itu saya mohon keikhlasan untuk mensubscribe dan menyukai video ini agar saya bisa membagikan amalan yang bermanfaat lainnya yang berguna untuk teman-teman. Dan saya doakan yang subscribe dan menyukai video ini, semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kekayaan yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Doa merupakan bentuk komunikasi antara hamba selaku makhluk lemah tak berdaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih dan maha kuasa. Karenanya doa merupakan suatu ibadah untuk manusia bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Tiada tempat meminta yang lebih baik selain kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai macam permasalahan dan keinginan kita, hanyalah Allah yang bisa menampungnya. Allah subhanahu wa ta'ala bahkan lebih tahu apa yang kita inginkan sebelum kita sendiri mengucapkannya melalui doa. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui. Melalui doa pula Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bantuan atau pertolongan kepada hambanya yang sedang kesusahan. Jadi berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah hidup kita akan dimudahkan. Namun ada kalanya kita merasa bahwa doa kita tak kunjung dikabulkan. Berikut akan dijelaskan beberapa penyebab doa tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu 1. Diri, dosa, dan apa-apa yang haram. Salah satu penyebab doa tidak dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala karena diri kita yang penuh dosa. Manusia memang tidak pernah luput dari yang namanya kesalahan. Namun Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membuka pintu maafnya karena Allah maha pemurah lagi maha penyayang. Tetapi manusia lebih sering lalai dan tidak segera bertaubat. Begitu pula dengan apa-apa yang telah dihasilkan dari perbuatan dosa, seperti dosa besar dan dosa kecil. Apa-apa yang haram, baik itu pakaian, makanan, minuman, semuanya akan menjadi penghalang terkabulnya doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik, yakni yang halal, dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Dan Allah juga berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik-baik yang telah menceritakan kepada kami, telah kami rezekikan kepadamu." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah lama berjalan karena jauhnya jarak yang ditempuhnya. Padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dengan makanan yang haram. Maka bagaimanakah Allah akan mengabulkan doanya? Hadis riwayat Muslim. 2. Berdoa untuk sesuatu yang tidak baik tidak akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala doa seorang hamba
yang isinya adalah sesuatu yang berupa dosa atau untuk memutus tali silaturahim. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa seseorang senantiasa akan dikabulkan selama ia tidak berdoa untuk perbuatan dosa ataupun untuk memutus tali silaturahim dan tidak tergesa-gesa. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan tergesa-gesa?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang dimaksud dengan tergesa-gesa adalah apabila orang yang berdoa itu mengatakan, "Aku telah berdoa dan terus berdoa tapi belum juga dikabulkan." Setelah itu ia merasa putus asa dan tidak pernah berdoa lagi. Hadis riwayat Muslim. 3. Hati kosong dan tidak serius. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yakin akan dikabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Berdoa dalam hati yang kosong sama artinya kita tidak fokus terhadap apa yang kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada bedanya dengan ketika kita berbicara kepada sesama manusia tapi kita tidak mau melihat matanya. Apa yang kita ucapkan jadi terasa bohong dan tidak ada artinya. Akhirnya kita jadi tidak sungguh-sungguh terhadap apa yang kita doakan. 4. Meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Di saat kita melalaikan segala perbuatan baik yang sesuai dengan syariat, niscaya tidak akan terkabulkan doa kita, karena apa-apa yang kita lakukan hanyalah dosa. Dari Hudzaifah bin Al-Yaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hendaknya kalian beramar ma'ruf dan nahi mungkar, atau jika tidak, niscaya Allah akan mengirimkan siksanya dari sisinya kepada kalian. Kemudian kalian memohon kepadanya, namun doa kalian tidak lagi dikabulkan." Hadis riwayat At-Tirmidzi. 5. Digantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Salah satu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Maha mengetahui. Allah lebih tahu apa yang baik dan apa yang tidak baik untuk kita. Mungkin saja kita tidak menyadari bahwa apa yang kita minta saat berdoa adalah sesuatu yang tidak baik, padahal menurut Allah tidak. Sehingga Allah akan menyiapkan pengganti doa kita dengan sesuatu yang lebih baik lagi. 6. Ditunda. Ada kemungkinan sebenarnya doa yang kita panjatkan keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah tidak dikabulkan, melainkan hanya sedang ditunda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap doa memang berbeda-beda. Ada yang segera dikabulkan, ada juga yang lambat, ada yang dikabulkan di dunia, ada juga yang Allah janjikan nanti di akhirat. Allah Maha mengetahui atas apa-apa yang hambanya tidak ketahui. Oleh karena itu, janganlah merasa putus asa, apalagi kecewa. Teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya padanya kita bisa meminta pertolongan. Semoga
amalan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.